sekarang kita lanjutkan kembali diskusi yang tadi karena ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab. Tadi sebelumnya saya berterima kasih kepada Saudara Nida yang telah memberikan tambahan dari jawaban tadi. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Dinda, apakah ada yang ingin menjawab? Moderator, saya izin menjawab. Oh iya, silakan untuk Saudara Henita, saya persilahkan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu bagaimana bagaimana Anda menggambarkan kemajuan teknologi pendidikan terhadap peningkatan kualitas guru maupun peserta didik. Jawabannya, menurut saya itu kemajuan teknologi ini memberikan dampak terhadap peserta didik dan juga guru, yaitu kepada peserta didik bisa menjadi sangat konsumtif ya, karena mereka lebih ahli dalam perkembangan IT, tapi tidak tahu bagaimana memanfaatkannya secara positif. Sedangkan dampak bagi guru itu, guru akan menjadi lebih takut karena wibawanya tererosi ketidaktahuan dan ketidakmampuan menguasai IT. Jadi merasa tersaingi oleh peserta didik karena peserta didik itu lebih paham terhadap perkembangan teknologi dibanding guru. Jadi akibatnya menjadi fatal karena keduanya menjadi salah dalam memaksimalkan manfaat si teknologi ini. Demikian dari jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk Saudara Dinda, apakah ada di room Zoom ini? Ada. Oh, ada. Gimana Dinda? Apakah sudah cukup jawaban dari Henita? Makasih ya. Makasih Anita. Terima kasih kembali untuk Saudara Dinda. Selanjutnya apabila ada sanggahan maupun tambahan dari jawaban Henita, saya persilahkan. Mohon maaf, April, yang pertanyaan Dinda tadi boleh dibacain lagi nggak? Soalnya tadi di Zoom soal kan nggak ada lagi di chat. Boleh tunggu sebentar ya. Untuk Saudara Amelia, saya minta dulu ke notulennya. Oh, ini. Sudah terlihat, Saudara Amel? Sudah. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Izin moderator, boleh saya menjawab pertanyaan yang lain gitu dari yang Henita? Boleh. Mencoba menjawab pertanyaan yang Dinda. Boleh, silahkan. Baik, nanti sebutkan kelompoknya ya. Ya. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Amalia Yulianti dari kelompok 3. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Dinda tadi. Jadi menurut saya, tadi kan pertanyaan bagaimana menggambarkan kemajuan teknologi ya. Jadi menurut saya, penggambaran kemajuan teknologi dalam peningkatan pembelajaran yaitu sudah banyak sekali sekolah menggunakan teknologi seperti penggunaan proyektor, ataupun alat visualisasi 3 dimensi dalam pembelajaran. Dan juga pada saat ini banyak sekali aplikasi edukasi yang mendukung pembelajaran, yaitu adanya Google Classroom,
adanya Kahoot dan juga yang lain dan lain sebagainya. Dengan adanya contoh tersebut, itu merupakan salah satu gambaran dari kemajuan teknologi di bidang pendidikan. Nah, hal tersebut menjadi sumber daya besar bagi guru dalam membantu siswa untuk memahami materi-materi dengan menggunakan teknologi tersebut. Dan juga pentingnya teknologi di sekolah ini dapat dipahami dari fakta bahwa hal ini dapat memberdayakan sistem pendidikan dan juga menghasilkan siswa-siswa yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Amel yang telah memberikan tambahan jawaban mungkinnya dari pertanyaan Dinda. Untuk di sini untuk itu di sini baru kelompok 5, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang telah aktif dalam diskusi kali ini. Oh, kelompok 6. Nah, ada satu kelompok yang belum, yaitu dari kelompok 4. Boleh dipersilahkan untuk aktif dalam forum diskusi ini. Apakah di sini ada dari kelompok 4? Boleh untuk aktif diskusi. Pertanyaan dari siapapun apabila ingin menjawab, ingin menambahkan, saya persilahkan ya untuk kelompok 4. Moderator izin menjawab pertanyaan nomor 3. Ya, silakan untuk Saudara Ersa. Dimohon untuk menyampaikan anggota kelompok dari mana ya? Saya dari kelompok 4. Jawabannya, kendala utama dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang dihadapi guru di sekolah adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan infokus. Prasarana pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas menjadi kendala berikutnya dalam pemanfaatan TIK untuk pembahasan di kelas. Kemudian, ketakutan dan pertimbangan dampak negatif dari penggunaan alat berupa HP dan laptop di sekolah menjadi kendala guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas. Atas pertimbangan
ketakutan penyalahgunaan alat TIK tersebut, sekolah mengeluarkan kebijakan melarang guru membawa HP ke sekolah. Kendala terkecil penghambat guru memanfaatkan TIK adalah terkait pengolahan data. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Ersa dari kelompok 4 yang mungkin menambahkan ya dari jawaban-jawaban tadi. Di sini sepertinya sudah semua kelompok aktif dalam diskusi kali ini. Untuk itu kepada Ibu Uum selaku dosen pengampu, apabila ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan Ibu. Iya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa hari ini diskusinya semakin menghadapi apa namanya pembelajaran PKN yang di anak dua kan pembelajaran bahasa sains lebih menarik kepada matematikanya, lebih menarik kepada pada akhirnya adalah PKN ujung tombak generasi bangsa ini. Nah, ini kenapa Ibu memberikan tentang InnoPN, karena kita agar tidak merasa jenuh, tidak ngena pada sasaran. Kita harus ketahui dulu bahwa tujuannya itu untuk melahirkan generasi yang tanggung jawab, untuk melahirkan generasi yang memiliki karakter baik dan karakter kuat. Karakter baik itu apa? Ya jujur, terus berakhlak baik, ya sopan. Yang karakter kuat itu apa? Disiplin, berani, tanggung jawab. Nah, itulah itu yang banyak dikesampingkan oleh beberapa guru dan beberapa orang gitu. Tapi pada ujungnya nanti ujung-ujungnya ketika anak peserta didik tidak memiliki akhlak yang baik, yang disalahkan siapa? Orang tua menyalahkan kepada guru. Orang tua kan anak saya memang kurang baik. Terus cek guru na, ya teh kumaha sih keribuatna, kumaha sih orang tuana sampai hese bisan budak teh. Nah, akhirnya siapa yang salah gitu. Makanya di sini Ibu sengaja bagaimana mendesain pembelajaran berbasis TIK untuk PKN tidak merasa gitu. Nah, tadi terkait kendala yang kita hadapi rata-rata satu, menyalahkan sekolah. Kita kan dicetak untuk menjadi sarjana ya. Ya minimalnya kita itu calon guru minimalnya punyalah laptop gitu. Begitu lulus dari PGSD itu masa sih tidak punya laptop? Kan semua pekerjaannya berbasis TIK di di PGSD kita ya. Jangan menyalahkan sekolah, tidak ada laptop, tidak ada HP, tidak ada LCD. Jangan. Justru yang ketidakadaan itulah harus kita tepis. Nah, kita bisa kok belajar TIK PKN berbasis TIK. Kalaupun di sekolahnya tidak ada, kita bisa minimalisir. Masa sih sekolah di zaman ayeuna sampai tidak ada wifi gitu. Sekampung-kampungnya di desa, sekampung-kampungnya di kota Bandung, sekampung-kampungnya di kabupaten pasti tetap ada yang namanya wifi itu. Walaupun jaringannya lemah, nah itu. Tapi memang sama sekali yang tidak ada, misalkan ke kotanya sampai 4 jam gitu kan ya. Ada yang di Sukabumi, kotanya Sukabumi. Ada lagi yang lebih desanya lagi, 4 jam. Tapi tetap di sana ada wifi-nya, cuma sering ada gangguan. Dengan adanya pandemi hampir 2 tahun menjelang ketiga ini, pemerintah juga berpikir ini harus ada pembelajaran berbasis online.
Berarti yang harus digarap oleh pemerintah adalah bagaimana menyediakan fasilitas untuk umum, minimalnya kita berikan untuk sekolah. Tapi kalau untuk perangkat yang lainnya, perangkat laptopnya, ya silahkan guru masing-masing gitu. Sekarang guru banyak kok yang sudah bersertifikasi, Piraku tuh bisa beli laptop gitu. Sekarang banyak kok guru-guru yang baru lulus, Piraku selama kuliah tuh boga laptop gitu. Dek ngetik di mana, ngerjakan tugas di mana? Di handphone, nggak mungkin. Sekarang tuh sudah berbasis IT, jadi pasti minimalnya laptop. Jangan menyalahkan terus sekolah hese nggak ada sarana. Justru dengan tidak ada sarana itu kita harus bagaimana tetap anak-anak tuh enjoy. Karena kita itu adalah sebagai guru. Jangan sampai nanti disalahkan di anak saya tuh sopan. Makanya di sekolah kan budak mah diwarana di imah. Nah, itu tantangan bagi kita untuk guru. Ibu kirimkan beberapa model, ada kearifan lokal, ada berbasis game turnamen, ada berbasis apa, biar enjoy gitu, biar anak serasa bermain tapi sedang belajar. Teori bukan. Akhlak adalah bla 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 bla. Anak mau menyerap. Anak bisa nggak menyerap? Tidak bisa. Disiplin, betul. Disiplin adalah bla 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 bla. Datang tepat waktu ini. Tidak bisa anak-anak begitu. Dengan tadi game turnamennya gitu. Nah, sekarang berbasis TIK, apa sih yang dibahas berbasis TIK? Misalkan tentang Hari Pahlawan. Kita cari tema Hari Pahlawan, Jawa Barat. Sekarang Hari Pahlawan Jawa Barat itu siapa? Siapa saja yang pahlawan Jawa Barat? Taruhlah Dewi Sartika. Sampai kita preteli Dewi Sartika. Yuk kita cari di online-nya Dewi Sartika itu seperti apa. Lihat gambar-gambar Dewi Sartika di online. TI, laptop, itu saja Ibu. Pasti kalian punya. Karena semua pekerjaan ada di laptop. Jangan menyalahkan sekali-kali menyalahkan sekolah. Justru dengan kita menjadi sarjana, guru SD, bagaimana mengemban amanah kita, mengemban bahwa kita akan menjadi guru kelas yang serba bisa minimalisir. Nah, kalau belum ada WiFi, ya kita ada jaringannya. Minimal adalah WiFi walaupun jaringannya lap gitulah. Kayak Ibu punya peserta PPG di Cidaun itu. Ada WiFi di sekolah. Jadi dia kalau mengerjakan sesuatu datang ke sekolah. Dia kalau ke sekolah jauhnya berapa kilo? 1 kilo jalan kaki. Dia 1 kilo dari rumah jalan kaki. Hanya ingin WiFi di sekolah. Ada WiFi-nya. Komputernya ya nggak ada, tapi dia punya. Dan saya harus punya. Karena kalau tidak begini tidak bisa saya mengajar. Itu guru kalian lah di kota gitu. Dia mengikuti perkuliahan yang memang harus sarjana untuk guru SD. Dia punya beli yang bekas. Harganya berapa Ibu tanya? 2.400.000. Karena dia ingin mengajarkan anak-anak yang berbasis TIK. Berarti itu inovasi tuh guru tersebut. Kita buka gambar wajah Dewi Sartika, kita lihat kapan lahirnya, kapan meninggalnya, sejarahnya. Terus kita beritahu kenapa Dewi Sartika sebagai pahlawan nasional. Karena dia adalah ingin mencerdaskan sampai dia membuka sekolah kaum istri. Saking apanya? Perempuan harus berpendidikan. Coba kalau kita tidak mengenal Dewi Sartika, semua perempuan di sini jarang ada yang sarjana. Nah, di situ digugah. Bagaimana rasanya kita sebagai perempuan bertanggung jawab untuk siswa yang perempuannya. Nah, sekarang cari pahlawan nasional yang laki-laki. Bahas Jawa Barat karena kita di Unpas Jawa Barat. Silakan bagi yang di Belitung cari pahlawan nasional yang Belitung. Yang dari Jawa Timur silahkan cari pahlawan nasional dari Jawa Timur, baik perempuannya maupun laki-lakinya. Dari Bangka juga sama. Nah, untuk Jawa Barat perempuannya ada Dewi Sartika. Lokal dulu Jawa Barat, jangan ke Cut Nyadin, jangan ke R.A. Kartini. Memang betul itu juga pahlawan nasional. Tapi yang lokal dulu, karena kita
gratis ke depan hotel. Terus yang laki-lakinya itu Oto Iskandar Dinata, menjunjung nilai-nilai Sunda, makanya dia mendirikan Paguyuban Pasundan. Pertama kali yang mendirikan Paguyuban Pasundan adalah Oto Iskandar Dinata. Yang sampai tahun ini tidak jelas bagaimana dia meninggalnya seperti apa, tapi untuk membawa Halo, kedengaran suara Ibu? Kedengaran Ibu, tadi di terakhir-terakhir agak terputus-putus. Lalu Ibu Ya, keluar. itu sinyalnya pas lihat ke Ibu sinyal ini kurang bersahabat, ibunya kali yang bersahabat. Nah, itulah. Jadi kembali lagi ya bahwa kenapa Ibu berikan beberapa model pembelajaran khusus ke PKN-nya seperti itu. Jadi agar bagaimana peran muatan pelajaran PKN itu betapa pentingnya gitu. Tapi memang di sisi-sisi yang seperti itulah, misalkan Ki Hajar Dewan, bukan Ki Hajar Dewantara, Oto Iskandar Dinata. Nanti bagaimana dikaitkan dengan laki-laki untuk seperti Oto Iskandar, seorang Ibu Dewi Sartika. Sehingga di situ muncul tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab saudara ibu teh istri, perempuan dan laki-laki seperti itu. Itu kok memang tidak untuk anak tuh yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, tetapi tidak berbentuk teori gitu. Nah, lalu kalau misalkan LCD tidak ada, kita ada di kota di rumah. Kalau ada WiFi di sekolah WiFi, bukalah di situ. Kalian sudah tahu belum wajah Dewi Sartika? Belum, Bu. Ayo sini, sekelompok dulu. Boleh empat orang dulu kita lihat lebih dekat ya wajah Bu Dewi Sartika begini. Kalau tidak ada LCD tentunya. Sudah ya, sampai mendirikan sekolah perempuan untuk kita para pelajar perempuan ya, kebayang kalau tidak ada Ibu Dewi Sartika kita tidak akan sekolah seperti ini. Nah, Sartika, ada laki-lakinya ingin lihat, ingin kenal dengan Ibu Dewi Sartika? Ada Bu, ayo sini. Dilihat pelan-pelan. Nah, terus nanti itu kita merefleksi bagaimana kalian setelah melihat wajah Ibu Dewi Sartika, apa yang kalian rasakan? Silahkan, gimana? Apa yang dilihat? Seperti ibu saya, wah luar biasa itu. Kita berhasil dalam mendidik anak itu. Terus kalau seperti itu merefleksi, itu PKN. Direfleksi, insya Allah kok anak tuh bisa gitu, dibuka wawasannya, dibuka. Adalah seperti lihat siapa wajah Ibu Dewi Sartika. Seperti siapa? Ayo lihat sini bareng-bareng, lihat. Seperti siapa? Dia bercerita gini. Tidak apa-apa. Jadi akhirnya muncul tanggung jawab dia sebagai dirinya, orang tuanya, kepada saudaranya, dan kepada lingkungannya. Itu tujuan pembelajaran di SD. Seperti itu. Coba kalau sudah dia membayangkan wajah ibunya, kesempatan itu untuk kita menggugah emosi peserta didik ya. Iya tuh ya, wajahnya seperti ibu kita yang capek, yang memperjuangkan pendidikan, yang bagaimana memperjuangkan seorang perempuan harus sekolah biar cerdas.
Tidak ada yang perempuan tidak boleh cerdas, harus cerdas seperti itu. Terus digugah sih. Nanti doktrin maksudnya teh, ya betul lah tidak apa-apa misalkan ibu Dewi Sartika lahir pada tanggal berapa boleh, tapi harus ada yang pengembangan gitu. Soal yang sifatnya pengembangan. Sehingga misalkan apa kalian bayangkan ketika kalian hidup di zaman Ibu Dewi Sartika? Apa yang kalian pikirkan ketika kalian tidak ada sosok pahlawan seperti Ibu Dewi Sartika, kalian apa yang akan terjadi? Nah, itu kan benar, akhirnya menguji emosi anak. Seperti itu. Walaupun jawabannya hanya satu kata, saya berterima kasih kepada Ibu Dewi Sartika. Tuh, sudah berhasil kita sebagai guru. Ada yang menjawab lagi, saya bangga terhadap Ibu Dewi Sartika. Ada yang menjawab lagi, wah macam-macam. Tidak apa-apa, hanya satu kata, tapi memang dalam gitu. Yang namanya anak SD kan kadang tidak bisa mengutipkannya. Ada yang saya menangis, sedih melihat mendengar cerita ibu tentang Dewi Sartika, mulai aja. Ya, karena ini prosesnya pengembangan diri. Seperti itu. Ibu mohon maaf waktunya sisa. Ya walaupun nanti dituntut dengan soal-soal yang PG silahkan. Akhirnya itu. Ya oke, terima kasih. Mungkin ini karena sudah selesai Bu sampaikan dalam pembelajaran PKN-SD. Ini terkait untuk nominasi hasil di lapangan itu seperti apa. Silahkan kalian dibuatkan PowerPoint-nya ya, temuan di lapangan itu seperti apa, solusinya bagaimana, seperti itu. Jadi PowerPoint-nya tidak cukup banyak-banyak, paling 5 PowerPoint juga tidak apa-apa. Jadi nanti temuan di lapangan itu ada teori dulu, latar belakang kalian di lapangan itu isinya bagaimana, seperti itu. Temuan, pembahasan, dan solusinya bagaimana. Gitu. Kalian kan sudah belajar tentang inovasi pembelajaran di PKN ya, pembelajaran inovasi pembelajaran PKN. Nah, ketika di lapangan itu ditemui itu seperti apa pembahasannya gitu. Latar belakang masalah, tujuan Anda penelitian, terus nanti berikutnya adalah temuan masalah di lapangan, bukan masalah, temuan pembelajaran di lapangan, nanti pembahasannya seperti 5 maksimal juga dibuatkan seperti itu. Dan laporan ke Ibu laporan di akhir. Nanti dikumpulkannya gitu di satu kelompokan ya, jangan berceceran gitu. Biar Ibu mudah membukanya. Ke ini apa namanya ke email kalau ke WA nanti ditutup. Takutnya tertutup, ke email aja. Ada kan punya nomor email Ibu? Ke Unpas boleh, umurpiah@unpas.id. Kalau ke Unpas ya. Nah, Ibu untuk apa sih izin bertanya? Terus nanti dalam satu folder, satu kelompok ya. Ya gimana? Ya Ibu, untuk sesuai Ibu bilang waktu minggu kemarin bahwa yang kelompok 1 sampai kelompok 3 itu presentasinya minggu depan ya Bu. Ya. Untuk selanjutnya kita berapa kelompok? Sampai 7 Ibu. Ya 7 kelompok. Berarti dibagi 2 aja. Apakah 1 sampai 4 atau 1 sampai 3 gitu. Oke, baik Ibu. Berarti nanti untuk minggu besok itu berarti cuma kelompok 1, misal kelompok 1 sampai 4 nih. Ngirim ke email Ibu gitu. Disatuin satu folder zip aja ya, Bu. Enggak, semuanya aja itu laporan masih pisah-pisah. Ya. Oh, iya. Jadi untuk laporan semua, walaupun nanti ditampilkannya adalah 3 kelompok dan 4 kelompok dibagi 2, tapi untuk laporan semuanya disatukan. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, gitu aja biar tidak berceceran di Ibunya. Jangan lupa pakai ini ya, pakai alamat kelas. Jangan
hanya kelompok ini, kelompok 2 ini aja udah harusnya kelompok 2 kelas. Gitu. Oke, terima kasih gitu saja ya dari Ibu.